Perkenalkan, saya Elidona Agnesia. Saya mahasiswa semester 6 dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, Prodi Agroteknologi dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah Teknologi Budidaya dan Tanaman Unggulan dari Bapak Ahmad Hadi SPMSC. Soal yang pertama yaitu, mengapa buah naga termasuk tanaman unggulan di Banyuwangi? Jadi gini penjelasan dari saya. Buah naga jadi primadona di Banyuwangi karena beberapa alasan keren. Yang pertama yaitu cuaca dan tanah di Banyuwangi itu benar-benar cocok banget untuk tanaman ini. Yang kedua, nilai jualnya pun lumayan tinggi dan permintaan pasarnya terus naik, baik pasar lokal maupun untuk diekspor. Selain itu, budidaya buah naga itu relatif gampang dan tanaman ini cukup tahan oleh hama. Jadi petani nggak terlalu pusing dalam perawatan budidaya buah naga. Yang bikin makin keren lagi, pemerintah Banyuwangi juga super banget dengan mengembangkan agrowisata buah naga yang ada di Banyuwangi. Contohnya, Banyuwangi Dragon Fruit Garden yang terletak di daerah Licin. Ini adalah salah satu kebun buah naga terbesar dan tertua di Banyuwangi. Di sana, pengunjung bisa melihat proses penanaman, merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya, dan pengunjung bisa mencoba berbagai olahan masakan dari buah naga, seperti es krim buah naga dan lain-lain. Jadi, selain bisa panen buah naga, petani juga bisa mendapat penghasilan dari wisatawan yang datang. Makanya nggak heran kalau buah naga jadi ikon pertanian Banyuwangi sekarang. Soal yang kedua yaitu, mengapa buah naga harus di lampu pada luar musim? Jadi ini sebenarnya trik cerdas dari para petani. Buah naga itu mempunyai kebiasaan unik. Dia butuh sekitar 12 jam dari cahaya untuk tumbuh optimal. Saat di luar musim berbuahnya, petani pakai lampu untuk menipu tanaman ini. Tanaman buah naga itu seperti punya jam biologis sendiri. Kalau malam terlalu panjang, dia pikir waktunya berbunga dan berbuah. Nah, tapi kalau siangnya lebih panjang, dia fokus tumbuh batang dan daun saja. Nah, dengan memberi cahaya tambahan di malam hari, petani seolah memberitahu tanamannya, "Hei, masih siang loh, belum waktunya berbuah." Kemudian saat petani ingin tanaman berbuah, lampunya dimatikan agar tanaman berpikir, sudah waktunya berbunga nih. Dengan trik sederhana ini, petani bisa panen buah naga sepanjang tahun dan mendapat harga bagus saat buah naga langka di pasaran. Jadi keren kan trik ini? Nah, soal yang ketiga yaitu, jelaskan hubungan gambar diagram garis balik utara atau GBU dan garis balik selatan atau GPS dengan buah naga. Gambar ini menunjukkan perjalanan matahari sepanjang tahun dari titik ke titik terjauh di utara pada 21 Juni ke titik terjauh di selatan pada 22 Desember. Ini sangat penting untuk budidaya buah naga karena tanaman ini sangat peduli dengan berapa lama dia mendapatkan cahaya matahari. Dalam prakteknya, pergerakan matahari ini mengubah panjang siang dan malam yang berpengaruh langsung pada kapan buah naga alami berbunga dan berbuah. Makanya, petani profesional selalu memperhatikan posisi matahari untuk menentukan kapan butuh tambahan lampu untuk tanaman mereka. Untuk pemanenan, memahami ini juga penting. Misalnya, di sekitar September sampai Maret atau saat matahari condong ke selatan, Indonesia biasanya punya musim hujan yang bisa mempengaruhi kualitas buah naga. Petani yang paham pola ini bisa merencanakan atau merancang jadwal tanaman dan panen dengan lebih baik. Jadi, diagram sederhana ini sebenarnya adalah panduan penting bagi petani buah naga untuk memaksimalkan hasil panen mereka. Jawaban dari soal yang keempat yaitu,
Jelaskan keunggulan dan kelemahan penggunaan bahan tanaman buah naga yang muda atau yang tua. Nah, kalau bicara soal tentang pemilihan bibit buah naga, ini seperti memilih antara anak muda dan orang berpengalaman dalam tim kerja. Masing-masing mempunyai kelebihannya tersendiri. Untuk bibit yang muda, kelebihannya adalah pertumbuhannya lincah dan energik, jadi cepat untuk membentuk tanaman baru. Bibit muda juga lebih gampang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mirip anak muda yang mudah adaptasi dengan lingkungannya. Tapi kelemahannya, bibit muda ini belum tentu kuat menghadapi penyakit dan kita harus lebih sabar karena butuh waktu lebih untuk dia mulai berbuah. Sementara itu, untuk bibit tua, dia punya tabungan energi yang lebih banyak sehingga lebih tangguh menghadapi kondisi sulit. Yang paling menguntungkan, bibit tua biasanya lebih cepat berbuah dan karena bibit tua sudah dewasa secara fisik. Tapi ya gitu, pertumbuhan awalnya lebih lambat dan kadang agak susah berakar karena di tempat baru batangnya sudah mengeras. Jadi pilihan idealnya tergantung kebutuhan kita sih. Nah, kalau ingin cepat panen, ambil bibit yang tua. Kalau mau investasi jangka panjang dengan pertumbuhan yang optimal, bibit muda bisa jadi pilihan yang lebih baik. Jadi intinya seperti dalam hidup, tidak ada pilihan yang sempurna, semuanya ada trade-off-nya. Semoga jawaban-jawaban ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.